Oh yeah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di share juga ke teman-temannya, ke grup-grup Kristen yang ada ya, supaya jadi berkat buat banyak orang. Dan yang paling penting jangan lupa ditekan tanda lonceng. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat info atau notifikasi kalau kami baru saja upload video terbaru. Oke? God bless you all. Dukung kami dalam pelayanan. Isabella Guzman. Apa yang di pikiran teman-teman mendengar nama wanita yang sangat cantik ini? Biadab, kurang ajar, perempuan terkutuk, dan lain-lain. Ya, gua ngerti perasaan teman-teman semua ya, dan wajar jika teman-teman mengatakan seperti itu ya. Tapi gue mau lihat ya, gue mau bahas sedikit tentang dia dan kenapa ya dia membunuh ibu kandungnya sendiri ya, sebanyak 151 tusukan. Waduh, itu menurut gua benar-benar kejam banget ya sebagai seorang anak ya. Ya, sekesal-kesalnya kita sama orang tua kita, gua rasa teman-teman semuanya tidak akan melakukan ya pembunuhan ya, sekesal-kesalnya ya, kalau ya lo masih sadar bahwa lo ini seorang anak ya. Lu masih sadar bahwa lu dibesarkan ya oleh orang tua, oleh ibu ya, oleh bapak kita. Nah, kisahnya ini terjadi 2013 yang lalu ya. Dia bunuh sampai meninggal ya, dan di pengadilan dia tidak merasa bersalah ya, tidak ada muka bersalah. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana ekspresinya di pengadilan ya. Nah, ternyata wanita ini gangguan jiwa ya. Sampai akhirnya pengadilan memutuskan untuk ya dia tidak bersalah ya. Karena memang mengidap gangguan jiwa. Apa yang mau dihukum dia? Gangguan jiwa alias gila gitu ya kan. Ada satu kisah yang membuat gue pengen ceritakan ini, pengen review ini sama teman-teman. Dia ini sudah mulai konflik sebenarnya. Dia sudah ada konflik sebenarnya sama ibunya. Nah, kenapa konflik ini ada? Ternyata setelah gue baca dan dalami lebih dalam lewat berbagai sumber, ternyata dia punya orang tua itu bercerai. Ikutin baik-baik ya. Ternyata dia punya orang tua yang bercerai. Ya. Cerai. Oke. Dan dia akhirnya membunuh ibunya karena ibunya mau nikah lagi. Nah, dari sini gue coba pelajarin lebih dalam lagi ya. Kenapa dia bisa terganggu jiwanya? Kenapa dia bisa nekat? Oh, ternyata setelah gue tarik, setelah gue cari akarnya, ternyata ada di permasalahannya ada di perceraian orang tua. Wow, itu makanya ya banyak anak-anak di luar sana yang akhirnya jadi korban akibat perceraian orang tua. Jujur ya, gue sering banget ngelihat anak-anak korban perceraian. Jujur aja, memang ada beberapa kok yang bagus, yang tidak mengalami gangguan. Tapi hampir kebanyakan gue lihat, walaupun gak gangguan jiwa, tapi secara mental, bagaimana dia di sekolah, bagaimana karakternya dia, bagaimana hidupnya dia, itu benar-benar beda gitu loh. Jadi anak-anak korban hasil perceraian yang gue lihat itu memang beda.
Ada kok yang baik, tapi cuman beberapa. Tapi bohong kalau dia tidak terluka melihat orang tuanya bercerai. Bohong kalau dia nggak sakit kalau melihat orang tuanya bercerai. Pasti ada luka. Dan luka ini bisa kebawa sampai di luar. Dia bisa jadi narkoba. Bahkan dia tidak percaya yang namanya pernikahan. Ya. Di luar dia jadi orang yang hidup dalam seks bebas. Brutal. Tidak tahu diri. Hidup semaunya. Emosinya gak bisa dikontrol. Banyak hal yang terjadi kepada anak-anak hasil korban perceraian. Temannya juga semuanya jadi teman yang hidup dalam pergaulan bebas, hidup dalam dunia malam dan sebagainya. Oke. Jadi perceraian itu punya dampak. Jadi buat semua teman-teman di luar sana, ya, apalagi kita anak-anak Tuhan, oke. Detik lu berjanji di hadapan Tuhan sehidup semati, tidak ada kata perceraian. Ya. Jaga pernikahanmu sampai maut yang memisahkan. Karena yang pertama korbannya adalah anak-anak. Ya. Jaga pernikahan lu sampai maut yang memisahkan. Gimana caranya supaya tidak bercerai? Sebelum memutuskan menikah dengan dia, kenali betul siapa dia, karakternya, keluarganya, semua-muanya. Apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, semua lu harus tahu. Ketika lu tahu dan lu memutuskan menikah dengan dia, berarti lu siap. Ya. Hidup dengan dia apapun resikonya. Ya. So, buat semua teman-teman di luar sana, ya, jangan karena dia ganteng lu nikah sama dia. Jangan karena dia cantik lu nikah sama dia. Pastikan dia anak Tuhan dan takut akan Tuhan. Pastikan dia orang yang komit. Pastikan dia orang yang setia. Gimana caranya tahu dia setia apa enggak? Setia enggak dia sama Tuhan? Ketika dia setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, walaupun kondisi hidup makin gak jelas, nikahin dia. Teman-teman, sekali lagi, hasil perceraian bisa membuat dampak yang sangat besar, khususnya kepada anak. Buat semua teman-teman di luar sana yang memutuskan untuk menikah, kenali betul siapa orang yang lo nikahi. Sebesar apapun masa lalu dalam pernikahan, tidak ada kata perceraian. Suami lu selingkuh sampai punya anak sama selingkuhannya, ampuni. Jangan bercerai. Istri lu ngomel-ngomel mulu, cerewet mulutnya gak bisa dijaga, jangan bercerai. Lu dipukulin sama suami lu, jangan bercerai. Cukup lu pindah rumah sementara. Setelah kondisi aman lu balik lagi. Tidak ada yang namanya perceraian. Istri lu mandul atau suami lu mandul, kalian tidak punya anak, tidak ada yang namanya perceraian. Sampai maut yang memisahkan. God bless you.